Debutnya kece parah. Yo guys, kembali lagi dengan Dark Gathering kita. Sebenarnya gua agak terlambat buat konten ini, tapi gua usahain buat lah. Jadi di sini gua ingin bahas chapter terbarunya Dark Gathering dan kemungkinan kedepannya gua akan buat pembahasan untuk tiap chapter baru nanti. Nah, jadi chapter terbaru Dark Gathering ini yaitu chapter 74 itu merupakan sebuah perjalanan baru setelah kalahnya Dewa Taisai dan menjadi koleksinya Yayoi. Pada chapter sebelumnya telah dilakukan perundingan oleh para medium spirit akibat dari jatuhnya sang dewa besar Taisai Seku, yang walaupun hanya penggalannya saja. Perundingan itu terjadi pada chapter 71. Pada chapter tersebut, poin penting yang dibahas pada perundingan tersebut adalah tentang siapa yang mengalahkan sang dewa dan apakah orang tersebut itu musuh atau bukan. Lalu Orochimaru berinisiatif mengawasi dan memastikan sendiri apakah orang tersebut musuh atau bukan, dan orang yang dimaksud adalah Yayoi. Nah, berlanjut ke chapter 72. Perundingan masih berlanjut setelah perginya Orochimaru, di mana di sini mereka membahas soal musuh yang sangat kuat telah bergerak, yaitu Tein. Dan ada satu lagi orang dari fraksi medium spirit yang berasal dari regional Chubu dan tidak hadir untuk mengawasi situasi saat ini. Lalu pada chapter ini ditunjukkan juga party Yayoi yang sedang menjalani kehidupan mereka setelah menang dari Taisai. Dan pada kondisi ini ternyata Ai ingin kembali ke rumahnya karena mendapat kabar kakeknya telah meninggal dan harus menghadiri pemakamannya. Yayoi berinisiatif ikut dengan Ai untuk menjaganya. Nah, disinilah debut pertama kali Masurisu muncul dalam cerita, dan juga dengan kebetulannya Orochimaru ikut dalam perjalanan Ai dan Yayoi. Nah, tanpa mereka ketahui ternyata mereka telah masuk ke dalam dunia roh, ini mana kemungkinan kondisi spiritual ini diakibatkan oleh roh yang dimuntahkan Masurisu pada chapter ini. Oke, masuk ke chapter 73 lah. Masurisu mengakui kalau ia merupakan salah satu dari The Replace. Lalu singkatnya, pada chapter ini Ai terjebak sendirian di dunia roh tersebut dan Yayoi berusaha menyelamatkannya. Masuk ke chapter 74. Di sini Ai yang sendirian harus mencari cara untuk keluar dari dunia roh tersebut. Sebelumnya ia sempat menelpon Yayoi dan Yayoi memberitahu kalau dia harus memecahkan beberapa teka-teki untuk keluar dari dunia roh tersebut. Tapi ternyata ia ketahuan oleh hantu penjagal di dunia itu dan berakhir tertangkap hingga akan ditumbalkan ke roh atau altar gitu, atau gue bingung nyebutnya apa. Tapi di sini untungnya Yayoi datang dan berusaha ingin menyelamatkan Ai. Tapi tak disangka ketika hendak ingin diselamatkan Yayoi, kepala Ai disedot oleh altar tersebut. Yayoi hampir pasrah di sini. Tapi ketika tas Yayoi bergerak, disinilah dia, debut pertama sang dewa muncul secara mengejutkan dan menyelamatkan Ai dari kematian cuy. Dan gayanya itu kece parah sih. Nah, sorry gue gak bahas dengan detail karena menyesuaikan alur cerita sesuai chapter. So, kedepannya gue mungkin bakal bahas per chapter, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cuy.